Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku sapi. Sapi adalah hewan yang sangat penting bagi manusia karena menyediakan daging, susu, dan produk lainnya. Namun selain manfaatnya bagi manusia, sapi juga memiliki tingkah laku yang menarik untuk dipelajari. Mari kita jelajahi bersama. Sapi adalah hewan yang sangat sosial dan biasanya hidup dalam kelompok. Kelompok sapi dapat terdiri dari beberapa ekor hingga ratusan ekor. Mereka sering memperlihatkan sikap kebersamaan dan perhatian satu sama lain. Bahkan penelitian telah menunjukkan bahwa sapi dapat mengenali wajah dan suara dari sesama sapi dalam kelompoknya. Sapi juga memiliki hierarki sosial yang kompleks. Setiap sapi memiliki peran dan posisi dalam kelompoknya. Sapi yang lebih kuat dan dominan biasanya mendapatkan akses yang lebih banyak terhadap sumber makanan dan tempat berlindung yang lebih baik. Sementara sapi yang lebih lemah harus memperebutkan sumber daya yang tersedia. Sapi juga menunjukkan perilaku yang menarik ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka sangat pandai dalam menyesuaikan diri dengan cuaca dan lingkungan yang berbeda. Saat cuaca panas, sapi akan mencari tempat teduh dan menghindari sinar matahari langsung. Mereka juga mengeluarkan keringat untuk menjaga suhu tubuh mereka. Sementara saat cuaca dingin, mereka akan saling berkumpul untuk menjaga kehangatan tubuh. Mereka juga akan memgoyangkan kepala dan tubuh mereka untuk mengurangi rasa dingin. Tingkah laku sapi yang menarik lainnya adalah kebiasaan mereka dalam merawat anaknya. Sapi betina sangat protektif terhadap anaknya dan akan mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi mereka dari bahaya. Mereka dapat membedakan suara tangisan anaknya dengan suara tangisan anak sapi lainnya. Selain itu, sapi betina juga menyusui anaknya secara eksklusif selama beberapa bulan setelah kelahiran. ASI sapi sangat penting bagi perkembangan anak sapi dan membantu mereka tumbuh menjadi sapi dewasa yang sehat dan kuat. Sapi dikenal sebagai hewan herbivora dan mereka akan memakan segala jenis rumput dan tanaman. Namun, mereka juga memiliki kebiasaan khusus dalam mengunyah makanan mereka. Sapi akan mengunyah makanan mereka secara perlahan dan hati-hati, kemudian menelannya dan mengunyah kembali dengan lebih baik. Proses ini disebut dengan istilah ruminasi dan membantu sapi mencerna makanan dengan lebih baik. Pasca ruminasi, sapi akan memuntahkan kembali makanan tersebut dan mengunyahnya lagi sebelum menelannya kembali. Proses ini membantu sapi untuk mencerna makanan yang sulit dicerna, seperti serat kasar, sehingga mereka bisa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh mereka. Sapi memiliki indera yang sangat baik. Mereka dapat mendengar frekuensi suara yang sangat rendah dan memiliki penglihatan yang baik meskipun mereka tidak bisa melihat warna dengan jelas. Mereka juga memiliki penciuman yang sangat baik dan dapat mendeteksi bau hingga beberapa kilometer jauhnya. Karena indera mereka yang kuat, sapi dapat merespon perubahan lingkungan dan situasi yang mungkin membahayakan mereka. Tingkah laku sapi memang sangat menarik untuk dipelajari. Mereka adalah hewan yang sangat sosial dan memiliki hierarki sosial yang kompleks. Sapi juga sangat pandai dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar mereka dan memiliki kebiasaan khusus dalam makanan mereka. Selain itu, sapi betina juga sangat protektif terhadap anaknya dan membantu mereka tumbuh menjadi sapi dewasa yang sehat dan kuat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tingkah laku burung merpati yang menarik dan unik. Burung merpati adalah salah satu burung yang paling dikenal dan sering dijumpai di berbagai wilayah. Yuk, mari kita simak tingkah laku menarik burung merpati dalam video kali ini. Pertama-tama, mari kita bahas tentang tingkah laku burung merpati saat terbang. Burung merpati dikenal sebagai burung yang memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Mereka dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan keahlian yang memukau. Selain itu, burung merpati juga memiliki kemampuan navigasi yang sangat baik. Mereka dapat kembali ke sarang atau tempat asalnya dari jarak yang sangat jauh. Ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam menggunakan bantuan kompas internal dan orientasi terhadap medan magnetik bumi. Selanjutnya, mari kita lihat tingkah laku burung merpati saat makan. Burung merpati adalah hewan pemakan biji-bijian. Mereka sering terlihat makan dengan cara mengambil biji-bijian dengan paruhnya yang kuat.
Burung merpati juga dapat menunjukkan tingkah laku yang lucu saat mereka berusaha mencari biji-bijian yang jatuh ke tanah. Mereka akan dengan cepat berebut dan berlomba untuk mendapatkan biji-bijian tersebut. Tahukah kamu bahwa burung merpati juga memiliki tingkah laku yang menarik saat bertelur? Mereka biasanya membuat sarang yang sederhana menggunakan ranting dan serat tumbuhan. Setelah sarangnya selesai, burung merpati betina akan mulai bertelur. Biasanya mereka akan bertelur sebanyak 1 atau 2 butir telur. Burung merpati betina sangat teliti dalam menjaga dan menghangatkan telurnya. Mereka bergantian dengan pasangannya untuk mengerami telur tersebut hingga menetas. Tidak hanya itu, burung merpati juga menunjukkan tingkah laku sosial yang menarik. Mereka sering berinteraksi dengan sesama burung merpati dalam kelompok atau kawanan. Mereka dapat terlihat saling berkomunikasi melalui suara khas mereka dan gerakan tubuh. Tingkah laku ini juga bisa menjadi bagian dari upaya mereka dalam mempertahankan wilayah dan mencari pasangan untuk berkembang biak. Terakhir, mari kita lihat tingkah laku burung merpati saat beristirahat. Kalian mungkin pernah melihat burung merpati duduk berjejer di atas kabel listrik atau atap bangunan. Mereka sering memilih tempat-tempat tersebut untuk beristirahat karena merasa aman dan nyaman. Burung merpati memiliki kebiasaan tidur dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Ini membantu mereka tetap waspada terhadap ancaman di sekitarnya seperti predator atau gangguan dari burung lain. Ada lagi satu tingkah laku menarik yang perlu kita bahas, yaitu burung merpati mandi debu. Saat merasa kotor atau memiliki parasit di bulu-bulunya, burung merpati akan mencari area berdebu seperti jalan setapak atau area berpasir untuk mandi debu. Mereka akan berbaring di atas debu dan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga debu dapat merata ke seluruh bulu mereka. Mandi debu ini membantu membersihkan bulu dan menghilangkan parasit yang mengganggu kesehatan mereka. Tidak lupa, kita juga harus menyebutkan tingkah laku burung merpati saat melakukan tarian perjodohan. Ketika burung merpati jantan mencoba menarik perhatian burung merpati betina, mereka akan menampilkan tarian perjodohan yang menakjubkan. Mereka akan mengibaskan sayap mereka dengan irama tertentu berputar-putar dan menunjukkan gerakan tubuh yang indah. Tarian ini adalah cara mereka untuk menunjukkan keahlian dan kebugaran mereka kepada pasangan potensial. Terakhir, kita tidak boleh melupakan tingkah laku burung merpati saat terbang dalam formasi yang indah. Ketika terbang dalam kelompok besar, burung merpati akan membentuk formasi yang disebut kelompok merpati. Mereka terbang dengan koordinasi yang sempurna seperti satu entitas yang padu. Ini membantu mereka untuk menghindari predator, mencari makanan, dan menavigasi perjalanan mereka dengan lebih efisien. Itulah beberapa tingkah laku menarik dari burung merpati yang dapat kita lihat. Dari terbang dengan kemampuan navigasi yang luar biasa, makan biji-bijian dengan antusias, hingga tarian perjodohan yang indah, burung merpati benar-benar makhluk yang menarik untuk dipelajari dan diamati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menikmati konten kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas dan menjelajahi tingkah laku yang lucu dan menarik dari kelinci. Kelinci adalah hewan yang cerdas dan imut, jadi mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita amati kelinci saat makan. Kelinci adalah herbivora, jadi makanan mereka terutama terdiri dari sayuran dan rumput. Mereka memiliki gigi yang terus tumbuh, jadi mengunyah adalah kegiatan yang sangat penting bagi mereka. Coba perhatikan betapa cepatnya mereka mengunyah dan menggerakkan hidung mereka yang lucu. Selanjutnya, mari kita lihat kelinci saat bermain. Kelinci sangat aktif dan menyukai permainan. Berikan mainan yang aman bagi kelinci Anda dan lihatlah betapa antusiasnya mereka saat melompat dan berlari di sekitar mainan tersebut. Ini adalah cara yang bagus untuk menjaga mereka tetap aktif dan terhibur. Tahukah Anda bahwa kelinci juga sangat teratur dan menjaga kebersihan tubuh mereka sendiri? Mereka menjalankan siklus pembersihan diri yang mirip dengan kucing. Lihatlah betapa hati-hati dan detailnya mereka menjilati bulu mereka. Ini adalah cara mereka menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Bagaimana dengan saat-saat kelinci beristirahat? Ya, mereka juga tidur. Kelinci biasanya tidur dalam posisi yang nyaman dan rileks. Mereka mungkin terlihat seperti tidur dengan mata terbuka, tetapi sebenarnya mereka hanya sangat waspada terhadap lingkungan sekitar mereka.
Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kelinci berinteraksi dengan manusia. Kelinci adalah hewan sosial dan dapat membentuk ikatan dengan pemilik mereka. Beberapa kelinci bahkan dapat dilatih untuk melakukan trik-trik sederhana. Penting untuk memberikan kelinci Anda perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Kelinci memiliki cara unik untuk berkomunikasi dengan kita dan sesama mereka. Perhatikan bagaimana mereka menggerakkan telinga mereka ke depan dan ke belakang. Ini adalah cara mereka menunjukkan perhatian dan juga bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa nyaman atau bahagia. Selain itu, ekor mereka juga dapat memberikan petunjuk tentang keadaan emosional mereka. Kelinci adalah hewan yang sangat lincah. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Coba perhatikan saat mereka melompat dan berlari cepat. Mereka dapat dengan mudah melompat tinggi untuk mencapai tempat yang sulit dijangkau. Ini adalah salah satu tingkah laku yang membuat mereka menjadi hewan yang begitu menarik untuk diamati. Kelinci juga memiliki tingkah laku sosial yang menarik. Mereka dapat melakukan grooming sosial, yaitu saling menjilati tubuh satu sama lain. Ini adalah cara mereka membentuk ikatan sosial dalam kelompok mereka. Mengamati interaksi sosial mereka dapat memberikan wawasan tentang struktur sosial kelinci dan bagaimana mereka menjaga kebersamaan. Apakah Anda tahu bahwa kelinci adalah hewan yang suka menggali lubang? Mereka memiliki naluri alami untuk menggali dan membuat sarang di tanah. Jadi, jangan heran jika melihat kelinci Anda menggali di kandang atau ruang bermain mereka. Ini adalah cara mereka mengekspresikan tingkah laku alami dan menunjukkan bahwa mereka sedang merasa nyaman. Terakhir, mari kita bahas tentang gerakan popcorning yang lucu. Popcorning adalah saat kelinci melompat dan berputar di udara secara tiba-tiba. Mereka melakukannya sebagai tanda kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi, jika Anda melihat kelinci Anda melakukan gerakan popcorning, itu berarti mereka sedang sangat senang dan bahagia. Itulah beberapa tingkah laku menarik dari kelinci yang kita jelajahi dalam video ini. Kelinci memang memiliki sifat yang unik dan penuh dengan keceriaan. Jangan lupa untuk memberikan mereka lingkungan yang aman dan menyenangkan, serta memberi mereka cinta dan perhatian yang pantas mereka dapatkan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Halo, selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang tingkah laku penguin yang menggemaskan dan menakjubkan. Penguin adalah burung laut yang hidup di belahan bumi selatan. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka memiliki keahlian unik lainnya yang membuat mereka menarik untuk dipelajari. Mari kita mulai petualangan kita dalam dunia penguin. Salah satu tingkah laku yang paling terkenal dari penguin adalah penguin Hoodle atau kerumunan penguin. Saat cuaca menjadi sangat dingin, penguin berkumpul dan saling bersentuhan dengan tubuh mereka yang tebal untuk menghangatkan satu sama lain. Ini adalah contoh yang menakjubkan tentang kerjasama dan solidaritas dalam kelompok penguin. Ketika berada di darat, penguin memiliki tingkah laku berjalan yang unik. Mereka berjalan dengan langkah canggung, terkadang terpeleset di es, namun tetap menjaga keseimbangan mereka. Tingkah laku ini seringkali membuat kita tersenyum karena keanggunan alami yang terpancar dari mereka. Penguin adalah ahli berenang dan penyelam yang ulung. Dengan menggunakan sayap mereka yang berbentuk seperti sirip, mereka mampu berenang dengan cepat dan lincah di dalam air. Mereka berenang dengan gerakan yang indah dan elegan, memancarkan keanggunan di bawah permukaan air yang dingin. Penguin memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa. Beberapa spesies penguin dapat menyelam hingga kedalaman yang mencapai ratusan meter. Mereka mampu menahan napas selama waktu yang lama dan menggunakan sayap mereka sebagai sirip untuk bergerak dengan cepat di dalam air. Ini memungkinkan mereka untuk mencari makanan dan berburu ikan dengan efisien. Tingkah laku penguin dalam hal berbiak juga sangat menarik. Penguin jantan dan betina bekerja sama dalam membangun sarang untuk telur mereka. Mereka menggunakan batu-batu sebagai bahan bangunan dan saling bergantian menjaga telur mereka yang berharga. Setelah telur menetas, mereka secara bergantian merawat anak-anak mereka, memberi mereka makan dan melindungi mereka dari predator. Penguin memiliki sistem komunikasi yang kompleks. Mereka menggunakan berbagai jenis panggilan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Panggilan ini dapat digunakan untuk menandai wilayah, mengenali pasangan, memanggil anak-anak, atau bahkan untuk memanggil bala bantuan saat ada bahaya. Penguin juga terkenal karena tingkah laku mereka yang menari dan ceria. Mereka seringkali melakukan gerakan-gerakan yang lucu dan menggemaskan saat berinteraksi dengan sesama penguin.
Tarian mereka dapat menjadi bentuk komunikasi sosial atau bahkan bagian dari proses kawin. Penguin memiliki jiwa petualang yang tinggi. Mereka sering menjelajahi perairan yang luas dan mengembara jauh dari daratan untuk mencari makanan. Selama petualangan mereka, penguin dapat bertemu dengan berbagai spesies laut lainnya dan menghadapi tantangan yang unik. Tingkah laku penguin juga menunjukkan adanya kehidupan sosial dalam kelompok mereka. Mereka hidup dalam koloni besar di mana ribuan bahkan jutaan penguin berkumpul bersama. Mereka berbagi sumber daya, berinteraksi satu sama lain, dan menjaga keamanan kelompok. Ini adalah contoh yang menginspirasi tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan. Dan dengan itu petualangan kita dalam mengeksplorasi tingkah laku penguin telah berakhir. Dari penguin Hoodley yang menggemaskan hingga kemampuan berenang dan menyelam yang menakjubkan, penguin terus memukau kita dengan keunikan dan keanggunan mereka. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang penguin, jangan ragu untuk menjelajahi lebih dalam dan menonton video-video lainnya di saluran kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia menarik dari hewan kecil yang sering dianggap sebagai hama tikus. Anda akan terkejut melihat tingkah laku mereka yang menarik dan mengungkap rahasia kehidupan tikus. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan melihat kehidupan tikus di alam liar. Tikus adalah hewan yang sangat adaptif dan bisa ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Kami akan mengunjungi habitat alam liar mereka dan menyaksikan bagaimana mereka mencari makanan, membuat sarang, dan berkomunikasi satu sama lain. Anda akan melihat betapa cerdasnya tikus dalam mencari sumber makanan dan melindungi diri mereka dari pemangsa. Tikus memiliki sistem sosial yang kompleks dan dalam segmen ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang hierarki dalam kelompok tikus. Kita akan melihat bagaimana tikus membangun hierarki sosial mereka dan berinteraksi satu sama lain. Anda akan terkejut dengan tingkat kooperasi yang mereka tunjukkan, serta bagaimana mereka memecahkan konflik dalam kelompok mereka. Tahukah Anda bahwa tikus adalah hewan yang sangat cerdas? Dalam segmen ini, kami akan mengeksplorasi kecerdasan tikus dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Kami akan memperlihatkan beberapa eksperimen sederhana yang mengungkap kemampuan kognitif tikus dan kemampuan mereka dalam belajar dan mengingat informasi. Selain menjadi hewan peliharaan dan hama, tikus juga sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Dalam segmen ini, kita akan melihat bagaimana tikus menjadi subjek penelitian dalam berbagai bidang seperti kedokteran, farmakologi, dan genetika. Kita akan melihat bagaimana tikus bisa menjadi model penting dalam memahami penyakit manusia dan mengembangkan pengobatan yang efektif. Satu hal yang sering dikaitkan dengan tikus adalah kebiasaan mereka mencuri makanan. Dalam segmen ini, kita akan menggali lebih dalam tentang mengapa tikus memiliki kecenderungan mencuri dan bagaimana mereka melakukannya dengan cerdik. Anda akan terkejut dengan strategi licik yang digunakan tikus untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Tikus adalah hewan yang cukup adaptif dan sering ditemukan di lingkungan perkotaan. Dalam segmen ini, kita akan melihat bagaimana tikus beradaptasi dengan kehidupan di kota besar. Kami akan menjelajahi habitat tikus di gedung-gedung tinggi, sistem saluran air, dan tumpukan sampah. Anda akan melihat betapa tangguhnya tikus dalam bertahan hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan manusia. Tikus memiliki siklus hidup yang menarik, dan dalam segmen ini, kita akan melihat bagaimana tikus betina merawat anak-anaknya. Kami akan menyaksikan bagaimana tikus betina melahirkan, merawat, dan mengajari anak-anak tikus untuk mandiri. Anda akan melihat betapa bertanggung jawabnya tikus betina sebagai ibu dan bagaimana anak-anak tikus berkembang dari bayi yang rentan menjadi tikus yang mandiri. Tikus adalah hewan yang penuh dengan misteri dan tingkah laku yang menarik. Dari kehidupan mereka di alam liar hingga peran mereka dalam penelitian ilmiah, tikus telah membuktikan diri sebagai hewan yang menarik untuk dipelajari. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru tentang tingkah laku hewan tikus dan mengubah persepsi negatif yang sering terkait dengan mereka. Jangan lupa untuk terus mendukung saluran kami dengan like, subscribe, dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih atas dukungan Anda, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami tentang tingkah laku hewan tikus. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Jika Anda memiliki saran atau ide untuk video selanjutnya,
Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan cerita-cerita menarik seputar hewan-hewan. Pada video kali ini kita akan menjelajahi dan membahas tentang tingkah laku bebek yang unik dan menggemaskan. Mari kita mulai petualangan kita. Kita mulai petualangan kita dengan mengunjungi peternakan bebek. Lihatlah bagaimana bebek-bebek ini berenang dengan lincah di kolam air dan mencari makanan di sekitarnya. Ternyata bebek memiliki kemampuan luar biasa untuk berenang. Mereka memiliki kaki dan sayap yang dirancang khusus untuk beradaptasi di air. Mereka bahkan bisa menyelam dan mencari makanan di bawah permukaan air. Selain itu, bebek juga memiliki tingkah laku sosial yang menarik. Mereka hidup dalam kelompok dan seringkali saling berinteraksi satu sama lain. Ayo kita lihat bagaimana bebek berkomunikasi. Perhatikan bahasa tubuh dan suara khas yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Mereka dapat mengeluarkan berbagai suara mulai dari teriakan, desisan, hingga gemericik. Semua ini adalah cara mereka untuk berbicara antara satu dengan lainnya. Tingkah laku makan bebek juga menarik untuk diamati. Mereka adalah hewan omnivora yang doyan segala jenis makanan. Namun, ada beberapa kebiasaan unik yang dimiliki bebek saat makan. Ketika mereka mencari makanan di lumpur atau rumput, mereka menggunakan paruh mereka untuk menyaring makanan yang mereka butuhkan. Ini adalah contoh adaptasi yang menarik dari bebek agar bisa memperoleh nutrisi yang tepat. Bagaimana dengan tingkah laku bersih-bersih bebek? Ternyata bebek adalah hewan yang sangat menjaga kebersihan tubuh mereka. Mereka menggunakan paruh mereka untuk membersihkan bulu mereka dengan cermat. Ini adalah contoh bagaimana bebek menjaga kebersihan tubuh mereka agar tetap bersih dan sehat. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh tingkah laku bebek yang unik dan menggemaskan. Dari kemampuan berenang mereka yang luar biasa hingga interaksi sosial yang menarik, bebek memang memiliki pesona tersendiri. Melalui video ini, kita dapat belajar lebih banyak tentang kehidupan dan tingkah laku hewan-hewan di sekitar kita. Mari kita jaga dan hargai keberagaman alam ini, termasuk tingkah laku yang unik dari bebek. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jika kalian menikmati petualangan bersama bebek, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Selamat tinggal! Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tingkah laku kura-kura. Kura-kura adalah hewan reptil yang menarik dan memiliki berbagai kebiasaan menarik. Mari kita mulai. Kura-kura adalah hewan reptil yang hidup di berbagai habitat, mulai dari sungai hingga lautan. Mereka memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh mereka dan dapat menyembunyikan diri di dalamnya. Selain itu, kura-kura juga memiliki berbagai tingkah laku menarik yang akan kita bahas. Kura-kura adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Mereka makan berbagai jenis makanan seperti daun, rumput, buah, serangga, dan ikan kecil. Kura-kura juga memiliki kebiasaan makan yang unik, di antaranya adalah salah satu tingkah laku menarik dari kura-kura adalah berjemur di bawah sinar matahari. Mereka melakukan ini untuk mengatur suhu tubuh mereka dan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Selain itu, kura-kura juga sering terlihat berenang di perairan, menggali tanah untuk bertelur, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun terlihat lambat, kura-kura juga memiliki interaksi sosial di antara mereka. Mereka dapat berkomunikasi dengan menggunakan gerakan kepala dan tubuh, serta suara yang lembut. Beberapa kura-kura bahkan membentuk kelompok kecil atau melakukan perkawinan. Banyak orang juga memilih kura-kura sebagai hewan peliharaan. Mereka adalah hewan yang lucu dan menarik untuk dipelihara. Namun, penting untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan lingkungan yang sesuai agar mereka tetap sehat dan bahagia. Tahukah kamu bahwa kura-kura adalah hewan yang memiliki umur panjang? Beberapa spesies kura-kura bahkan dapat hidup hingga puluhan atau bahkan ratusan tahun. Selain itu, kura-kura juga memiliki kemampuan menarik lainnya, seperti fakta pertama, beberapa spesies kura-kura dapat mengeluarkan suara saat sedang berinteraksi dengan sesamanya. Fakta kedua, kura-kura memiliki kemampuan untuk menarik kepala dan ekornya ke dalam cangkangnya sebagai bentuk perlindungan. Fakta ketiga, kura-kura memiliki indera penciuman yang baik dan dapat mengenali bau makanan dari jarak yang jauh. Fakta keempat, beberapa spesies kura-kura memiliki kemampuan untuk berenang di laut dan menghabiskan sebagian waktu hidupnya di dalam air. Sayangnya, beberapa spesies kura-kura saat ini menghadapi ancaman kepunahan akibat perburuan ilegal, hilangnya habitat, dan perubahan iklim.
Penting bagi kita untuk melakukan upaya perlindungan dan konservasi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Jika kamu tertarik untuk memelihara kura-kura sebagai hewan peliharaan, berikut adalah beberapa tips penting yang perlu kamu perhatikan: memberikan lingkungan yang sesuai, memberi makanan yang tepat, menjaga kebersihan akuarium, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tingkah laku kura-kura memang sangat menarik dan unik. Dari makanan yang mereka konsumsi hingga kebiasaan berjemur di bawah sinar matahari, kura-kura memberikan kita banyak pelajaran tentang keanekaragaman hewan di dunia ini. Jangan lupa untuk menjaga kura-kura dan habitat mereka agar generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan mereka. Terima kasih telah menonton video kami tentang tingkah laku kura-kura. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu. Kami akan kembali dengan video menarik lainnya di saluran YouTube kami. Sampai jumpa. Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas tentang tingkah laku rusa di alam liar. Rusa adalah salah satu hewan liar yang menarik untuk dipelajari karena tingkah lakunya yang unik dan menarik. Yuk, kita simak lebih lanjut tentang tingkah laku rusa di alam liar. Pertama, mari kita kenali karakteristik umum dari rusa. Rusa adalah hewan herbivora yang memiliki tubuh besar dan tinggi dengan tanduk yang memanjang. Rusa biasanya hidup di hutan atau padang rumput di beberapa negara seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Rusa hidup di alam liar dan harus mencari makan sendiri. Rusa biasanya memakan rumput, daun, dan buah-buahan. Untuk mencari makan, rusa sering bergerak dalam kelompok kecil dan mencari makanan di sekitar tempat tinggal mereka. Rusa merupakan hewan yang memiliki perut yang besar sehingga mereka harus makan sekitar 2 kali lipat dari berat tubuh mereka setiap harinya. Saat musim dingin tiba, rusa akan mencari tempat yang hangat untuk bertahan hidup. Rusa adalah hewan yang sosial dan biasanya hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa ekor. Kelompok rusa biasanya dipimpin oleh satu ekor rusa jantan dewasa yang disebut dengan patriark. Patriark adalah rusa yang paling kuat dan berpengaruh di dalam kelompoknya. Selain itu, rusa juga sering terlihat bermain dan saling menjaga antara satu sama lain. Rusa yang masih muda biasanya bermain bersama, sedangkan rusa yang lebih dewasa akan menjaga dan berbagi makanan. Rusa memiliki kebiasaan migrasi di beberapa negara. Saat musim dingin tiba, rusa sering melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari tempat yang lebih hangat dan mencari makanan. Perjalanan yang dilakukan oleh rusa bisa mencapai ribuan kilometer. Selain itu, rusa juga melakukan migrasi untuk menghindari predator dan mencari tempat yang lebih aman untuk melahirkan anak. Rusa biasanya berkembang biak pada musim semi dan musim gugur. Pada musim ini, rusa jantan akan mencari pasangan dan saling bertarung untuk memperebutkan betina. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, rusa jantan dan betina akan melakukan kawin. Setelah sekitar 8 bulan, betina akan melahirkan anak rusa yang lucu dan imut. Anak rusa biasanya hidup bersama ibunya selama beberapa bulan sampai ia cukup besar untuk hidup mandiri. Demikianlah pembahasan kita tentang tingkah laku rusa di alam liar. Rusa merupakan hewan yang sangat menarik untuk dipelajari, terutama bagi para pecinta alam dan hewan. Dengan memahami tingkah laku rusa, kita dapat lebih menghargai keberadaan mereka di alam liar dan berkontribusi untuk melindungi habitat mereka. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam saat berkunjung ke tempat-tempat di mana rusa hidup. Hindari meninggalkan sampah dan merusak habitat mereka. Mari kita saling mendukung untuk melindungi keberadaan rusa di alam liar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia alam dan hewan. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas tingkah laku lucu dan menarik dari monyet. Makhluk yang sangat dekat dengan manusia dalam hal kecerdasan dan tingkah laku mereka. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana monyet menjaga kebersihan dan penampilan mereka.
Seperti manusia, monyet sangat memperhatikan kebersihan tubuh mereka. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan bulu-bulu mereka agar tetap rapi dan bebas dari parasit. Selain itu, monyet juga terkenal karena kemampuan mereka menggunakan alat untuk membantu dalam berbagai aktivitas sehari-hari mereka, seperti mencari makanan atau membersihkan diri. Ini adalah salah satu contoh kecerdasan mereka yang luar biasa. Tingkah laku sosial juga sangat penting bagi monyet. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang kompleks dan memiliki hierarki yang ketat. Mereka berinteraksi satu sama lain dengan cara yang menarik dan kadang-kadang lucu, seperti bermain tag atau bermain-main dengan teman sekelompok mereka. Monyet juga sangat dekat dengan keluarga mereka. Bayi monyet biasanya sangat bergantung pada ibu mereka dan sering kali naik di punggung mereka saat bergerak. Ini adalah pemandangan yang sangat menggemaskan. Namun tingkah laku monyet tidak selalu polos dan menggemaskan. Kadang-kadang mereka juga bisa menjadi pencuri. Monyet dikenal sebagai pencuri makanan yang licik. Seringkali merampas makanan dari para pengunjung taman atau tempat piknik dengan cepat sebelum melarikan diri. Tak hanya itu, monyet juga berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan beragam suara dan ekspresi tubuh. Mereka memiliki bahasa tubuh dan suara yang kompleks untuk mengungkapkan emosi, memperingatkan bahaya, atau berkomunikasi tentang makanan dan sumber daya lainnya. Tingkah laku monyet dalam bergerak juga patut diacungi jempol. Mereka adalah atlet ulung dalam hutan, mampu melompat dan bergerak dengan keahlian yang luar biasa. Keterampilan akrobatik mereka termasuk melompat dari cabang ke cabang dengan cepat, menggantung dengan satu tangan, dan melakukan gerakan-gerakan lain yang memukau. Dan tentu saja monyet juga bisa sangat lucu. Tingkah laku mereka seringkali mengundang tawa dengan ekspresi wajah lucu, gerakan kocak, dan tingkah polos yang menggemaskan. Mereka bisa menjadi hiburan alami di habitat mereka. Voiceover, tapi itu belum semua. Monyet juga memiliki kemampuan problem solving yang mengagumkan. Mereka bisa menghadapi tantangan untuk mencapai makanan seperti membuka tutup wadah atau mencari cara untuk mengakses makanan yang tersembunyi. Kemampuan ini menunjukkan kecerdasan mereka yang luar biasa dalam mengatasi situasi sulit. Tingkah laku monyet juga menunjukkan rasa empati dan perhatian terhadap sesama mereka. Mereka dapat merawat anggota kelompok yang terluka atau sakit, memberikan sentuhan penyembuhan dan dukungan emosional. Ini adalah contoh bagaimana mereka juga memiliki perasaan dan rasa solidaritas antara sesama. Dari kebersihan sosial akrobatik, lucu, cerdas, dan penuh perhatian, tingkah laku monyet sangat menarik dan menghibur untuk dipelajari. Mereka adalah makhluk luar biasa yang hidup di dunia kita dan terus memberikan kita pandangan menakjubkan tentang kehidupan di hutan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten lebih menarik seputar hewan-hewan di alam liar. Selamat datang kembali penggemar alam liar. Kali ini kita akan menjelajahi kehidupan beruang, hewan besar dan kuat yang ditemukan di banyak bagian dunia. Namun di balik tubuh besar dan bulu tebal mereka, beruang ternyata memiliki tingkah laku yang menarik. Mari kita lihat bagaimana tingkah laku beruang di alam liar. Beruang adalah hewan pemakan segala, yang berarti mereka makan hampir semua jenis makanan yang bisa mereka temukan di alam liar. Dari buah-buahan, tumbuhan, serangga, hingga ikan dan mamalia kecil, beruang memiliki diet yang sangat beragam. Namun beruang juga dikenal sebagai hewan yang pemalas. Mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam tidur atau berbaring di tempat yang nyaman, terutama saat musim dingin tiba. Selama musim dingin, beberapa jenis beruang, seperti beruang kutub dan beruang coklat, akan memasuki masa hibernasi yang panjang untuk bertahan hidup. Selain itu, beruang juga memiliki tingkah laku sosial yang menarik. Meskipun biasanya beruang adalah hewan yang soliter, mereka bisa berkumpul dalam kelompok kecil saat mencari makanan atau saat berinteraksi dengan sesama beruang. Dalam kelompok sosial, mereka bisa saling bermain, bertengkar, atau berkomunikasi dengan beragam ekspresi tubuh dan suara. Namun perlu diingat bahwa beruang adalah hewan liar dan sangat kuat. Meskipun terlihat gemas dan menggemaskan, beruang adalah predator yang harus dihormati dan dihindari jika kita berada di habitat mereka. Penting untuk mengikuti panduan keamanan ketika berada di daerah beruang dan menghindari konflik dengan hewan ini. Selain itu, beruang juga memiliki tingkah laku khusus dalam mencari makanan. Misalnya, beruang coklat sering menggunakan teknik yang disebut menyapu untuk mencari makanan di hutan. Mereka akan menggeserkan kakinya ke depan dan mundur, merobek kayu atau menggali tanah untuk menemukan serangga atau akar yang menjadi sumber makanan mereka. Tingkah laku beruang juga dapat berubah seiring dengan musim.
Pada musim panas, beruang sering terlihat aktif mencari makanan di hutan atau padang rumput. Sementara pada musim dingin mereka lebih cenderung menghabiskan waktu tidur atau hibernasi. Namun terlepas dari musim, beruang selalu mencari makanan sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, beruang juga dikenal sebagai hewan yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Mereka bisa menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk mengakses makanan yang tersembunyi atau sulit dijangkau, seperti meraih ikan dari sungai dengan cakar mereka atau membongkar sarang serangga untuk mendapatkan makanan. Namun, beruang juga dapat menunjukkan perilaku yang agresif atau berbahaya jika mereka merasa terancam atau melindungi anak-anak mereka. Penting untuk menjaga jarak aman dan menghormati ruang pribadi beruang saat berada di alam liar, dan mengikuti panduan keamanan untuk mengurangi risiko konflik dengan hewan ini. Terkait tingkah laku beruang, setiap spesies beruang memiliki ciri khasnya sendiri. Misalnya, beruang kutub dikenal sebagai ahli berenang dan seringkali berburu di perairan es. Sedangkan beruang panda cenderung lebih pemalu dan menghabiskan waktu mereka untuk mencari bambu di hutan. Beruang juga memiliki insting maternal yang kuat. Beruang betina akan melahirkan anaknya di sarang yang dibuatnya sendiri, dan akan menjaga dan melindungi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang selama beberapa tahun. Tingkah laku beruang betina dalam melindungi anak-anaknya adalah contoh nyata dari ikatan batin yang kuat di antara mereka. Meskipun terlihat besar dan kuat, beruang sebenarnya cenderung pemalu dan menghindari interaksi dengan manusia. Oleh karena itu, jika Anda berada di daerah yang menjadi habitat beruang, penting untuk mengikuti panduan keamanan, seperti menghindari menyimpan makanan di tenda atau perkemahan, mengenali tanda-tanda keberadaan beruang di sekitar Anda, dan menjaga jarak aman. Namun, beruang juga merupakan hewan yang harus dilindungi karena habitat mereka semakin terancam oleh perubahan iklim, hilangnya habitat, serta konflik dengan manusia. Penting bagi kita untuk menghargai dan menjaga keberagaman spesies beruang di dunia kita, serta berperan dalam konservasi dan pelestarian alam liar. Itulah tentang tingkah laku beruang yang menarik dan unik. Dari berburu, bermain, hingga menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, beruang adalah hewan yang mengagumkan di dunia alam liar. Namun, penting untuk diingat bahwa kita sebagai manusia harus menghormati habitat beruang dan menjaga jarak aman jika kita berada di daerah yang menjadi habitat mereka. Selain itu, kita juga perlu berperan dalam pelestarian beruang dan habitat mereka. Pelindungan terhadap beruang dan upaya konservasi habitatnya adalah penting untuk menjaga keberagaman spesies beruang di dunia kita. Kita dapat berkontribusi dengan cara mendukung organisasi konservasi, mengurangi jejak ekologi kita, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya pelestarian alam liar. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang tingkah laku beruang dan pentingnya pelestarian alam liar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten tentang hewan dan alam liar. Terima kasih sudah menonton. Salam semua, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku buaya. Buaya seperti yang kita ketahui adalah binatang yang cukup menakutkan dan seringkali dihindari oleh manusia. Tapi di balik penampilannya yang menyeramkan, buaya ternyata memiliki kehidupan yang sangat menarik dan unik. Pertama-tama, mari kita bicara tentang makanan buaya. Buaya adalah predator yang tangguh dan makanan utamanya adalah ikan, burung, mamalia, dan kadang-kadang bahkan reptil lainnya. Namun yang paling menarik adalah fakta bahwa buaya juga suka memakan buah-buahan. Buah-buahan ini biasanya jatuh dari pohon-pohon di dekat sungai, dan buaya akan menyusuri sungai untuk mencari mereka. Buaya seringkali dianggap sebagai makhluk yang ganas dan mengerikan, tetapi siapa sangka mereka juga suka makan buah-buahan. Kedua, mari kita bicara tentang habitat buaya. Buaya biasanya hidup di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka sering ditemukan di sungai, danau, dan rawa-rawa. Buaya sangat menyesuaikan diri dengan habitatnya. Mereka bisa berjemur di bawah sinar matahari, menyelam ke dalam air untuk mencari makanan, dan bersembunyi di antara vegetasi untuk beristirahat. Karena kemampuan mereka yang sangat beragam ini, mereka sering menjadi penghuni utama di berbagai ekosistem. Ketiga, mari kita bicara tentang reproduksi buaya. Buaya betina biasanya akan bertelur setiap tahun, dan jumlah telur yang dihasilkan dapat bervariasi antara 10 hingga 90 butir. Buaya jantan akan memilih pasangan untuk betina dan mereka akan berkumpul di tempat yang sama setiap tahun untuk bertelur. Setelah telur menetas, induknya akan membawa anak-anak buaya ke dalam air dan menjaganya sampai mereka cukup kuat untuk hidup sendiri. Terakhir, mari kita bicara tentang pentingnya buaya dalam ekosistem.
Buaya adalah predator yang berada di puncak rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi ikan, burung, mamalia, dan reptil lainnya di habitatnya. Selain itu, buaya juga membantu menyebarkan biji tanaman dengan cara memakan buah-buahan dan mengeluarkan bijinya di tempat lain. Itulah beberapa fakta menarik tentang laku buaya. Meskipun kita sering takut dengan buaya, namun kita juga harus menghargai dan menghormati keberadaannya di alam. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku singa, hewan paling terkenal di Afrika dan juga salah satu pemangsa terbesar di dunia. Singa merupakan anggota keluarga kucing besar dengan habitat alami di Afrika. Mereka dikenal memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dan termasuk hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut pride. Tingkah laku singa yang pertama kita bahas adalah teknik berburu. Singa merupakan predator yang mematikan dengan kecepatan dan kekuatan mereka. Singa berburu dengan cara mengejar mangsa dan menyerangnya secara tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka juga menggunakan strategi tim yang efektif dalam menangkap mangsa besar seperti gajah, bison, atau kerbau. Selain teknik berburu, tingkah laku lain yang menarik dari singa adalah kebiasaan makan mereka. Singa umumnya makan daging dan biasanya berburu mangsa yang lebih besar dari ukuran mereka sendiri. Setiap singa dapat makan hingga 7 kg daging per hari, dan biasanya akan membunuh dan makan sekitar 1,520 mangsa dalam setahun. Ketika tidak sedang berburu atau makan, singa hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa singa betina, singa jantan, dan anak-anak mereka. Singa betina bermain peran penting dalam membesarkan anak-anak mereka. Sementara singa jantan memimpin kelompok dan melindungi mereka dari ancaman luar. Meskipun singa terkenal sebagai predator terbesar di Afrika, mereka juga menghadapi banyak ancaman dan tantangan seperti perburuan oleh manusia dan persaingan dengan hewan lain di habitat mereka. Untuk itu, upaya pelestarian dan peningkatan kesadaran tentang keberadaan singa sangat penting untuk menjaga populasi hewan ini tetap lestari di alam liar. Demikianlah video kita tentang tingkah laku singa. Semoga video ini membantu kalian untuk lebih memahami tentang hewan yang menarik ini dan pentingnya menjaga keberadaan mereka di alam liar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku badak secara lebih detail. Badak merupakan hewan yang terkenal dengan bentuk tubuhnya yang besar dan kuat. Namun mereka juga memiliki beberapa tingkah laku yang menarik untuk dipelajari. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang makanan badak. Badak adalah hewan herbivora yang artinya mereka hanya makan tumbuhan. Badak memakan berbagai macam jenis tumbuhan seperti rumput, daun, dan cabang-cabang pohon. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mencari makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Badak sangat membutuhkan tumbuhan untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, keberadaan habitat yang sesuai sangat penting untuk mempertahankan populasi badak yang sehat. Selain makan, badak juga melakukan beberapa tingkah laku lain yang menarik untuk diamati. Misalnya, badak memiliki kebiasaan menggosok-gosokkan tubuhnya di pohon atau batu. Hal ini disebut dengan istilah wallowing. Badak melakukan wallowing untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran dan serangga yang menempel di kulit mereka. Selain itu, wallowing juga membantu badak untuk menyejukkan tubuh mereka saat cuaca panas. Selain wallowing, badak juga memiliki tingkah laku lain yang menarik, yaitu bertarung.
Badak jantan seringkali bertarung untuk memperebutkan wilayah atau pasangan betina. Mereka menggunakan tanduk mereka yang besar dan kuat untuk bertarung dan seringkali terjadi benturan yang sangat keras. Namun perlu diingat bahwa bertarung adalah perilaku yang berbahaya dan harus dihindari oleh manusia. Tingkah laku lain yang menarik dari badak adalah kebiasaan mereka berendam di lumpur. Badak seringkali berendam di lumpur untuk menyejukkan tubuh mereka saat cuaca panas. Selain itu, lumpur juga membantu melindungi kulit badak dari serangan serangga dan sinar matahari yang berbahaya. Kita dapat melihat badak berendam di lumpur di kebanyakan taman nasional di Afrika di mana badak hidup di alam liar. Terakhir, perlu diingat bahwa badak adalah hewan yang terancam punah. Populasi badak terus menurun karena perburuan ilegal dan perusakan habitat alaminya. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan populasi badak dengan tidak membeli produk dari gading badak dan tidak merusak habitat alami mereka. Kita juga dapat membantu melindungi badak dengan mendukung organisasi konservasi badak dan menjadi bagian dari gerakan perlindungan badak. Terima kasih sudah menonton video tentang tingkah laku badak ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memperluas pengetahuan kalian tentang hewan yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang lumba-lumba, salah satu jenis mamalia laut yang paling unik di dunia. Lumba-lumba merupakan hewan yang cerdas dan memiliki tingkah laku yang sangat menarik. Simak ulasan berikut ini. Lumba-lumba adalah salah satu jenis mamalia laut yang termasuk dalam famili Delphinidae. Hewan ini dikenal sebagai salah satu hewan paling pintar di dunia dengan kemampuan yang sangat baik dalam beradaptasi dengan lingkungan laut. Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi, melompat tinggi ke udara, dan melakukan berbagai trik indah di dalam air. Tingkah laku lumba-lumba sangat menarik untuk dipelajari. Beberapa tingkah laku lumba-lumba yang unik dan menarik di antaranya adalah 1. Bermain bola laut. Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk bermain dan mengolah bola laut. Hewan ini akan menangkap bola laut dengan siripnya dan melemparkannya ke udara. Kemampuan ini sangat unik dan tidak ditemukan pada hewan lain di dunia. 2. Berenang dengan formasi. Lumba-lumba juga memiliki kemampuan untuk berenang dengan formasi yang sangat indah. Mereka dapat berenang dalam kelompok dan membentuk formasi yang sangat keren di dalam air. 3. Berkomunikasi dengan suara. Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan suara. Mereka dapat menghasilkan berbagai jenis suara yang berbeda-beda untuk berkomunikasi dengan lumba-lumba lain atau untuk menemukan makanan. 4. Berinteraksi dengan manusia. Lumba-lumba juga dikenal sebagai hewan yang suka berinteraksi dengan manusia. Mereka sering muncul di dekat perahu nelayan atau kapal pesiar dan bermain dengan para penumpang. Sayangnya, populasi lumba-lumba terus menurun karena faktor-faktor seperti polusi laut, perburuan komersial, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pelindungan dan konservasi lumba-lumba menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di masa depan. Itulah sedikit ulasan tentang tingkah laku lumba-lumba yang sangat menarik untuk dipelajari. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan dan rasa kagum kita terhadap keindahan alam dan keunikan makhluk hidup di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum, selamat datang di channel kami kali ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang tingkah laku lebah yang menarik dan penting untuk dipelajari. Mari kita mulai. Lebah adalah serangga sosial yang hidup dalam koloni yang terdiri dari ribuan individu. Setiap koloni lebah memiliki satu ratu, beberapa pekerja, dan beberapa lebah jantan. Ratunya adalah lebah betina yang satu-satunya bertanggung jawab untuk bertelur. Dia juga mengeluarkan feromon yang membantu menjaga koloni agar tetap terorganisir. Pekerjanya adalah lebah betina yang tidak bertelur. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan nektar dari bunga, memproses madu, menjaga koloni, dan merawat larva. Lebah jantan atau drone hanya ada untuk satu tujuan saja, untuk berkembang biak dengan ratu. Setelah melakukan perkawinan, mereka mati. Lebah menggunakan bahasa tarian untuk berkomunikasi. Mereka menggelengkan tubuh mereka dan berputar-putar untuk memberitahu lebah lain di mana lokasi bunga atau sumber makanan terdekat. Lebah sangat penting dalam proses polinasi tanaman. Saat mengumpulkan nektar, serbuk sari dari bunga menempel pada tubuh lebah dan tersebar ke bunga lainnya.
membantu tanaman dalam proses berbunga dan berbuah. Ketika cuaca terlalu panas, di dalam sarang, lebah menggunakan sayap mereka untuk mendinginkan udara di sekitar mereka. Mereka juga menghasilkan kipas bau yang membantu menjaga kelembaban dan kebersihan sarang. Lebah sangat membela sarang mereka dan akan menyerang musuh-musuh mereka yang mencoba memasuki koloni. Mereka juga mengeluarkan feromon peringatan untuk memberitahu lebah lainnya tentang bahaya yang mengancam. Dan itulah beberapa tingkah laku menarik dari lebah. Kita bisa belajar banyak dari perilaku binatang ini dan juga penting untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku harimau. Harimau adalah hewan yang sangat menarik dan memiliki sifat yang unik. Mari kita lihat lebih dekat tentang perilaku harimau. Harimau hidup di hutan dan terkadang di daerah berumpuk. Mereka sering memilih tempat tinggal yang jauh dari manusia dan mencari tempat yang nyaman. Makanan utama mereka adalah rusa, babi hutan, dan hewan lainnya yang mereka bawa pulang ke gua mereka. Tingkah laku harimau. Harimau adalah hewan yang sangat mandiri dan menghabiskan waktu sendiri lebih daripada berkelompok. Mereka sangat terampil dalam berburu dan memperoleh makanan. Selain itu, harimau juga dikenal sebagai hewan yang sangat malas dan suka tidur hingga 18 jam sehari. Peran harimau dalam lingkungan. Harimau memiliki peran penting dalam lingkungan. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan. Mereka juga membantu memperkuat sistem ekologi dan menjaga keseimbangan di hutan. Itulah beberapa fakta tentang tingkah laku harimau. Meskipun terlihat angker, harimau adalah hewan yang sangat menarik dan memiliki peran penting dalam lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang tingkah laku kucing. Kucing adalah hewan yang sangat menarik dan lucu. Mereka punya tingkah laku yang unik dan kadang-kadang bisa menjadi sangat lucu. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa tingkah laku kucing yang paling mengemaskan dan menyenangkan untuk dilihat. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama, mari kita bicara tentang perangai kucing yang suka tidur. Ya, banyak kucing yang sangat suka tidur dan bahkan bisa tidur selama 16 jam sehari. Anda pasti pernah melihat kucing yang tidur di atas sofa atau di tempat tidur mereka yang nyaman. Tidur adalah waktu yang sangat penting bagi kucing karena itu membantu mereka memperbaiki tubuh dan menyimpan energi. Selain itu, kucing juga suka melintir atau berubah posisi tidur mereka yang bisa sangat menggemaskan. Selanjutnya kita akan membahas perangai kucing yang suka bermain. Kucing adalah hewan yang sangat aktif dan senang bermain. Anda pasti pernah melihat kucing yang bermain dengan bola atau mainan lainnya. Kucing juga senang bermain dengan mainan yang digantung atau dengan tali yang digerakkan. Aktivitas bermain sangat penting bagi kucing karena itu membantu mereka tetap aktif dan sehat. Kucing juga dikenal sebagai hewan yang sangat bersih. Mereka sering menjilati diri sendiri untuk membersihkan bulu mereka. Tingkah laku ini sangat lucu dan menyenangkan untuk dilihat. Namun kucing juga suka menjilat orang yang mereka sukai. Jadi jangan heran jika kucing Anda tiba-tiba menjilat Anda. Selain itu, kucing juga sangat pandai dalam memanjat. Anda pasti pernah melihat kucing yang memanjat ke atas pohon atau bahkan ke atas lemari. Ini adalah salah satu kemampuan alami kucing yang sangat menakjubkan. Kucing juga suka menjelajah dan mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka. Mereka suka menyelinap dan menyembunyikan diri, tapi kadang-kadang mereka bisa sedikit ceroboh dan jatuh dari tempat yang tinggi. Terakhir, kita akan membahas tentang tingkah laku kucing yang paling mengemaskan, merayap. Kucing sering merayap dengan postur tubuh yang rendah dan bergerak perlahan-lahan. Ini adalah perangai alami mereka yang digunakan untuk memburu mangsa. Namun ketika kucing merayap di depan kita, itu hanya membuat kita tertawa karena mereka terlihat sangat lucu. Itu dia beberapa tingkah laku kucing yang paling mengemaskan dan menyenangkan untuk dilihat. Semoga Anda menikmati video ini dan terhibur dengan tingkah laku lucu dari kucing. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten lainnya tentang kucing. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.
Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang jerapah, hewan yang sangat unik dan menarik. Dari tinggi tubuhnya yang mencapai 5 meter, hingga warna kulit yang indah, jerapah benar-benar salah satu hewan yang menakjubkan. Tapi selain itu, mereka juga memiliki tingkah laku yang sangat menarik dan unik. Jadi, mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, kita akan membahas tentang cara jerapah bergerak. Anda pasti sudah tahu bahwa jerapah memiliki leher yang sangat panjang. Namun, ternyata mereka juga memiliki kaki yang sangat panjang. Dan mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 56 km per jam. Meskipun terlihat sangat besar dan kurang lincah, namun jerapah benar-benar luar biasa dalam hal bergerak. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tingkah laku makan jerapah. Jerapah adalah hewan herbivora, yang artinya mereka hanya makan tumbuhan. Jerapah dapat mengkonsumsi hingga 45 kg daun dan cabang setiap harinya. Namun, mereka juga sangat cerdik dalam memilih makanan yang mereka konsumsi. Jerapah akan memilih tumbuhan dengan hati-hati, memilih daun yang paling berkualitas dan menghindari daun yang sudah tercemar atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan betapa cerdiknya jerapah dalam memilih makanannya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang cara jerapah berinteraksi dengan sesama mereka. Jerapah adalah hewan yang sangat sosial, dan mereka sering terlihat berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat melakukan hal-hal seperti saling menjilat, berdiri berdekatan, dan bahkan bermain. Ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan sosial yang terbentuk di antara mereka. Terakhir, kita akan membahas tentang kebiasaan tidur jerapah. Jerapah memiliki kebiasaan tidur yang sangat unik. Mereka hanya tidur selama beberapa menit setiap harinya, dan itu pun terjadi secara sporadis. Hal ini dikarenakan jerapah selalu waspada akan ancaman yang ada di sekitarnya, sehingga mereka tidak dapat tidur dengan tenang. Jerapah sering tidur sambil berdiri dan mereka dapat mempertahankan posisi tersebut selama beberapa menit tanpa jatuh. Nah, itu dia beberapa tingkah laku unik yang dimiliki oleh jerapah. Semoga video ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hewan yang menakjubkan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, dan kami akan berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku kuda. Kuda merupakan hewan yang telah lama menjadi teman manusia. Kuda telah membantu manusia dalam berbagai kegiatan seperti transportasi, olahraga, dan bahkan pertempuran. Namun seperti halnya hewan lainnya, kuda juga memiliki tingkah laku yang unik dan menarik untuk dipelajari. Yuk kita simak bersama-sama. Interaksi sosial kuda. Kuda merupakan hewan sosial yang sangat suka bergaul dengan sesama jenisnya. Mereka dapat membentuk ikatan sosial dengan kuda lain dalam kawanan. Dalam kawanan kuda, terdapat hierarki sosial yang didasarkan pada dominansi. Kuda yang lebih dominan akan memimpin kawanan dan mengontrol gerakan kawanan. Dominansi kuda dapat dilihat dari gerakan dan perilaku yang ditunjukkan seperti mengangkat ekor, mengangkat kaki depan, atau menggertakkan gigi. Kuda juga dapat menunjukkan rasa cemburu terhadap kuda lain yang mendapat perhatian lebih dari manusia. Hal ini dapat dilihat dari gerakan dan perilaku, seperti menggerakkan kepala dengan cepat atau berteriak. Komunikasi kuda. Kuda memiliki sistem komunikasi yang kompleks. Mereka dapat berkomunikasi dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara. Salah satu ekspresi wajah kuda yang paling dikenal adalah flamen response, yaitu mengangkat bibir dan memperlihatkan gigi. Hal ini dilakukan kuda untuk mengidentifikasi bau yang ada di sekitarnya. Kuda juga dapat berkomunikasi dengan suara, seperti suara mengejar, suara menggigit, dan suara snort. Selain itu, kuda juga dapat berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Saat merasa cemas atau takut, kuda akan mengangkat kepala dan menatap ke arah yang dianggap mengancam. Sedangkan saat merasa senang, kuda akan menggelengkan kepala, menendang-nendang, dan menggerak-gerakan ekor. Gerakan kuda. Gerakan kuda terdiri dari beberapa jenis seperti berjalan, trotting, cantering, dan galop. Gerakan kuda ini dapat membantu kita untuk memahami kondisi fisik dan emosi kuda. Kuda yang cemas atau takut akan memiliki gerakan yang tidak teratur dan gelisah. Sedangkan kuda yang senang atau rileks akan memiliki gerakan yang lebih lancar dan tenang. Selain itu, gerakan kuda juga dapat memengaruhi performa dalam olahraga. Misalnya, gerakan cantering pada kuda adalah gerakan yang paling cepat dan paling nyaman bagi kuda. Oleh karena itu, gerakan cantering sering digunakan dalam perlombaan kuda. Insting kuda.
kuda memiliki insting yang kuat dalam menjaga diri dari bahaya. Mereka dapat mendeteksi keberadaan predator dari jarak yang cukup jauh dan akan berusaha untuk melarikan diri. Selain itu, kuda juga memiliki insting dalam memilih makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Insting ini membuat kuda seringkali menghindari makanan yang berbahaya atau tidak layak dikonsumsi. Selain itu, kuda juga memiliki insting dalam merawat anaknya. Saat bayi kuda lahir, kuda betina akan menjaga anaknya dengan sangat baik dan merawatnya dengan penuh perhatian. Kuda betina akan memberikan ASI dan melindungi anaknya dari bahaya. Emosi kuda. Kuda memiliki emosi yang kompleks seperti manusia. Mereka dapat merasa senang, sedih, takut, dan marah. Emosi kuda dapat dilihat dari ekspresi wajah dan gerakan tubuhnya. Kuda yang merasa senang akan menggelengkan kepala dan menggerak-gerakan ekor dengan riang. Sedangkan kuda yang sedih atau takut akan memiliki gerakan tubuh yang tertekan dan ekspresi wajah yang murung. Kuda juga dapat merasa stres dan cemas jika terjadi perubahan lingkungan atau keadaan yang tidak biasa. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pemilik kuda untuk memahami kondisi emosi kuda dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Itulah beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang tingkah laku kuda. Meskipun kuda telah lama menjadi teman manusia, masih banyak hal yang perlu kita ketahui tentang hewan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang kuda dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tingkah laku gajah yang harus diketahui. Gajah adalah mamalia besar yang sangat menarik dan memiliki tingkah laku yang unik. Gajah merupakan mamalia yang sosial dan suka berkumpul bersama dengan anggota kelompok mereka. Mereka membentuk hubungan erat dengan anggota kelompok mereka dan dapat menjaga satu sama lain. Gajah muda sering berkelahi untuk menentukan tingkatan hierarki dalam kelompok mereka. Kelompok gajah dewasa biasanya damai, tetapi mereka masih dapat berkelahi jika mereka merasa terancam. Gajah sangat suka berenang dan bisa berenang dengan sangat baik. Mereka dapat berenang selama berjam-jam dan dapat menahan napas selama beberapa menit. Gajah memiliki indera yang sangat baik, seperti pendengaran dan penglihatan yang baik. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mencium dan merasakan bau. Gajah berkomunikasi dengan satu sama lain melalui suara dan gerakan. Mereka bisa berbicara dengan suara yang rendah dan bersuara, dan juga dapat membuat suara raungan dan berdesis. Gajah ibu sangat protektif terhadap anak-anak mereka dan akan mempertahankan mereka dengan cara apapun yang diperlukan. Gajah menggunakan tanduk mereka untuk membantu mereka bergerak melalui rumput dan untuk mempertahankan diri mereka dari predator. Tanduk juga digunakan untuk berkelahi dengan gajah lain. Nah, itu dia beberapa tingkah laku gajah yang harus diketahui. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan berlangganan channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Halo semua, selamat datang di video YouTube kami tentang perilaku unta. Unta, juga dikenal sebagai dromedari atau unta Arab, adalah makhluk yang menarik yang telah beradaptasi dengan kehidupan di beberapa lingkungan paling keras di dunia. Dalam video ini kita akan melihat lebih dekat perilaku mereka dan menjelajahi fakta-fakta menarik tentang hewan yang luar biasa ini. Unta adalah hewan sosial yang hidup dalam kawanan. Kumpulan ini dapat bervariasi dalam ukuran dari hanya beberapa individu hingga ratusan unta. Di dalam kawanan, biasanya ada satu jantan dominan yang dikenal sebagai pemimpin kawanan, yang bertanggung jawab untuk melindungi kelompok dan menjaga mereka tetap bersama. Jantan dominan sering menunjukkan dominasinya dengan posisi tubuh dan vokalisasi. Ini dapat mencakup mengembangkan dadanya, membuat suara keras, dan bahkan menyerang jantan lain yang menantangnya. Dalam hal komunikasi, unta menggunakan berbagai suara dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Misalnya, mereka mungkin membuat suara menggeram lembut untuk menunjukkan kepuasan atau mengeluarkan suara marah keras untuk menunjukkan agresi.
Perilaku menarik lainnya dari unta adalah kemampuan mereka untuk bertahan hidup tanpa air dalam jangka waktu yang lama. Bahkan mereka dapat bertahan hidup selama beberapa hari tanpa minum berkat ginjal mereka yang khusus yang memungkinkan mereka untuk menghemat air. Unta juga memiliki adaptasi unik yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan panas dan kering. Kaki panjang dan telapak kaki mereka yang berlapis-lapis membantu mereka bergerak dengan cepat di atas pasir. Sementara bulu tebal mereka melindungi mereka dari sinar matahari yang intens. Sebagai kesimpulan, unta adalah hewan yang luar biasa yang telah beradaptasi dengan kehidupan di beberapa lingkungan paling menantang di dunia. Perilaku, komunikasi, dan adaptasi unik mereka membuat mereka spesies yang benar-benar menarik untuk dipelajari dan diamati. Terima kasih telah menonton video kami tentang perilaku unta. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk video lain tentang dunia alam,